Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Magister Abinaya. Teman-teman operator sakti pada khususnya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana kita melihat monitoring revisi yang kita ajukan, karena kebetulan pada Oktober ini kita melakukan revisi perubahan rencana penarikan di halaman 3 DIPA begitu. Hari-hari ini pasti teman-teman khususnya kemarin baru saja selesai revisi DIPA-nya dan harus lanjut ke revisi halaman 3, mungkin baru saja menyelesaikan tahapan ini. Dan disclaimer untuk video ini bahwa dalam hal ini saya bukan berarti lebih paham atau lebih tahu dari teman-teman sekalian, tetapi ini hanya sebagai media sharing sekaligus sebagai dokumentasi pribadi saya untuk memudahkan mengingat-ingat dalam melaksanakan pekerjaan, terutama terkait dengan pengoperasian aplikasi sakti ini. Langsung saja teman-teman, untuk memonitoring revisi yang kita ajukan, kita mula-mula login menggunakan user operator anggaran pada aplikasi sakti atau menggunakan tahun anggaran 2022. Loading, tunggu sejenak. Jadi caranya ya, mohon maaf, ini sharing tentang tips atau triks, bukan triks, tutorial tipis-tipis begitulah, yang ringan-ringan saja. Jadi pertama, setelah kita masuk ke user operator anggaran, kita pilih menu penganggaran, kemudian di sana ada berbagai menu, kita pilih revisi DIPA, kemudian kita pilih monitoring revisi. Nah ini, kebetulan saya baru saja menyelesaikan pengajuan revisi halaman 3 DIPA. Sempat melakukan 2 kali karena yang pertama itu ada kesalahan. Jadi ini juga informasi bagi saya bahwa pergeseran di 53, meskipun sama-sama 53, tapi kemudian saya menggeser antara 536111 belanja modal penambahan nilai gedung bangunan, saya geser ke belanja modal peralatan mesin. Ternyata itu memerlukan izin dari eselon 1 karena itu terindikasi optimalisasi, sehingga ajuan pertama saya ini tertolak begitu. Sehingga saya ajukan lagi begitu. Nah ini udah berwarna biru di tahap 2, semoga saja sukses, nanti bisa sampai hijau di tahap 4 begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita juga bisa memantau tentang kesesuaian pengajuan revisi kita begitu, yaitu ada di menu ini yang berwarna biru, Mon Matrix atau monitoring matrix, monitoring DS, dan monitoring POK. Kita bisa klik saja bagaimana matriks yang kita ajukan sudah sesuai apa belum, meskipun sebenarnya matriks ini juga pada saat kita mencetak kemudian kita lampirkan PDF-nya pada saat pengunggahan itu, kita juga bisa membacanya apakah sudah sesuai apa belum gitu dengan kaidah pengajuan revisi halaman 3. Karena revisi halaman 3 DIPA ini tidak mengizinkan adanya saya lebih mudahnya itu adanya perubahan digital stamp atau tidak. Kalau terjadi perubahan digital stamp berarti itu sudah keluar dari aturan revisi halaman 3 DIPA, atau jelas itu bukan revisi halaman 3 DIPA yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB gitu. Nah, kita bisa cek di sini pergeserannya di mana saja, kemudian selisihnya berapa begitu, bisa dilihat di sini. Nah, ini yang menarik. Ini juga kita bisa memeriksa ini di rencana penarikan dana itu di halaman 3. Dari periode Januari sampai Desember bisa kita lihat di sini. Kalau idealnya revisi triwulan 3 itu adalah
penyesuaian rencana penarikan di triwulan 3 Juli sampai September dengan realisasi yang sudah ada begitu. Kemudian untuk triwulan 4-nya atau Oktober, November, Desember itu adalah rencana kita begitu. Rencana 3 bulan ke depan. Ini kemarin saya agak ragu, ternyata di data saya di Dipa Satker saya, Satkerman 2 Cilacap Jawa Tengah itu ada terjadi perubahan juga di bulan April dan Juni begitu. Saya sempat khawatir juga ini apakah diizinkan, karena kalau sependek pengetahuan saya itu April sampai Juni itu masuknya triwulan 2 dan di situ konon katanya datanya sudah dikunci atau tidak diizinkan lagi adanya perubahan. Ini saya belum begitu paham kenapa terjadi perubahan ini, tapi ternyata sampai di tahap 2 ini warnanya masih biru. Semoga saja tidak terjadi masalah yang cukup berarti, karena secara deadline untuk revisi triwulan 3 ini sudah ditutup per 31 Oktober gitu. Ini untuk monitoring matriksnya begitu. Kita juga bisa melihat monitoring digital stamp-nya, digital stamp. Sini kita bisa. Untuk valid statusnya ini true karena di sini tidak ada perubahan digital stamp semula menjadinya begitu di revisi ke-6 ini. Kemudian juga kita bisa melihat monitoring POK-nya di sini. Nah ini. Relatif memudahkan karena sakti cenderung mengarahkan segala sesuatunya itu semacam pelimpahan ke satker begitu. Ini gitu. Baik teman-teman, sementara itu saja informasi yang bisa saya share pada video kali ini. Terima kasih sudah berkenan menonton. Bila dirasa video-video yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan bisa like, dan alhamdulillah bila mana teman-teman juga berkenan untuk subscribe channel ini. Semoga kita bisa berbagi pengalaman yang mendukung tugas-tugas kita. Tetap semangat, niatkan kerja kita sebagai bagian dari ibadah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.